Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman virtual. Kembali lagi dengan saya Rista Agriani di podcast FPP. Oke, saya berikan salam virtual dulu. Salam hangat dari kami. Nah, hari ini saya sangat senang sekali karena kita hari ini podcastnya di studio FPP Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, kali ini kira-kira apa ya topiknya ya? Jadi insya Allah hari ini kita akan membicarakan tentang makanan yang sudah sangat familiar di Malang ya. Jadi bagi mahasiswa UMM atau nanti bagi kalian yang akan menjadi calon mahasiswa Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang pasti akan sangat menemukan makanan ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa itu kira-kira ya? Ada yang tahu? Oke, saya jawab ya. Beri pertanyaan sendiri, jawab sendiri gitu. Oke, jadi makanan yang sangat familiar di kalangan mahasiswa, bahkan di kalangan dosen ya, itu adalah bernama lalapan. Nah, lalapan ya, makan lalapan itu jangan dipikirkan makanannya berupa sayuran ya, tapi sebenarnya menu yang diberikan adalah ayam goreng, itu yang paling banyak ya. Ternyata memang benar loh, kenapa kok banyak sekali makanan yang memberikan menu ayam goreng ya. Ini dari data yang saya dapatkan, ternyata memang konsumsi daging ayam ras itu per kapita per tahun pada tahun 2017 sekitar 5,68 kg per kapita per tahun. Sedangkan untuk konsumsi daging ayam kampung sekitar 782 gram per kapita per tahun. Nah, untuk itu narasumber yang akan kita kulik-kulik hari ini adalah dosen dari jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Wahyu Widodo MS. Betul ya Bapak ya? Betul. Oke, selamat siang Prof Wahyu. Siang. Sehat hari ini? Alhamdulillah Sehat. Beri salam dulu Prof untuk teman-teman virtual. Salam. Iya. Kalau di peternakan salamnya khas. Gimana Prof? Biasanya kalau di peternakan mungkin masa baru peternakan nanti akan mengalami ya. Salamnya itu biasanya ahoy, ahoy, ahoy. Wah, oke, boleh nih kita coba. Ada juga begini, biasanya di awal ada kalimat yang diucapkan kemudian dijawab oleh tadi ahoy, yaitu gimana? salam cinta dari ujung kandang, ahoy. Oh gitu, oke. Coba deh, boleh dicoba ya, silakan. Prof Wahyu ya. Salam dari ujung. Salam cinta dari ujung kandang. Revisi. Salam cinta dari ujung kandang. Ahoy. Wah, luar biasa, berarti orang peternakannya harus semangat ya Prof ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, Prof Wahyu, ini kan sesuai dengan gelar dari Prof Wahyu ini kan profesor nih ya. Saya penasaran ini Prof Wahyu ini pertama kali gabung di jurusan peternakan tahun berapa Prof? Lama ya, sebelum anak-anak ini jadi manusia itu. Sebelum saya lari ya Prof ya? Iya, masih di awang-awang, nggak tahu di alam penantian gitu ya. Waduh. Ruhnya masih di alam penantian. Wong saya masuk ke sini itu tahun 1989. 1989. Paling ada adik yang nonton itu tahun 2000-an. Iya. Iya, jauh sekali itu. Ya. Wow. Cuman usia saya mungkin tidak jauh berbeda dengan mereka. Baik. Gitu. Karena usia saya ya? kan 17 tahun lebih. Oh. Semangatnya terus di bawah 17 tahun ya Prof ya. Berarti kalau 89 kurang lebih sudah berbakti di Universitas Muhammadiyah Malang sekitar 31 tahun. Iya, wah, Masya Allah. Pada saat Prof Wahyu bergabung dengan jurusan peternakan di tahun 1989, itu apakah memang sudah pertama kali terbentuk jurusan tersebut atau sudah berjalan berapa tahun sebelumnya gitu Prof? Iya, bisa saya jelaskan begini.
Dulu namanya Fakultas Peternakan, sebelum bergabung dengan pertanian menjadi Fakultas Pertanian Peternakan. Nah, Fakultas Peternakan dulu itu mendapatkan izin tahun 1987. Oh, oke, 1987 masih Fakultas Peternakan ya, Prof ya. Dan saya kemudian masuk sewaktu angkatan pertama lah, tahun 88 itu ya. Prof Bayu angkatan pertama tuh ya. Angkatan pertama masih 10 mahasiswa waktu itu. Itu private class. Ditelateni waktu itu. Tinggal baik-baiknya kita pada mereka supaya mereka kerasan waktu itu. Oh iya betul, Prof. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang kan banyak. Banyak, iya. Hampir Prof. setiap tahun itu sekitar 3 sampai 4 kelas. Wow, Banyak 3 sampai itu. 4 kelas ya. Berarti sudah sangat meningkat berkali-kali lipat ya, Prof ya. Betul. Oke. Berarti tahun 87 itu masih Fakultas Peternakan. Kemudian Prof Bayu masuk di tahun 88. Kemudian bergabung dengan 89. 89, maaf. Iya. Kemudian di tahun berapa Prof bergabung dengan pertanian nih? Tahun 2000 berapa lupa saya. Oke. Berarti Bukan ahli sejarah saya, jadi mohon maaf saja lupa saya. Iya, enggak apa-apa Prof, dimaafkan kalau untuk profesor. Oke. Nah, di tahun 87 itu kan ketika terbentuk masih namanya Fakultas Peternakan ya, Prof ya. Itu kira-kira latar belakangnya apa? Kan kala tahun 87 mungkin kalau dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya mungkin tidak seperti sekarang yang setiap hari bisa makan hasil ternak ya. Nah, itu apa latar belakangnya kalau boleh tahu, Prof? Jadi begini ya. Dulu itu kan zamannya Pak Harto. Ya. Ya, yang berkuasa adik-adik mungkin tahu sekitar 32 tahun. Dan tahun 80-an itu masa jaya-jaya beliau. Betul? Dan salah satu unggulan beliau itu adalah pertanian. Unggulan beliau bagaimana beliau berusaha untuk memajukan dunia pertanian dan salah satunya adalah peternakan. Nah, karena itu dulu adik-adik mestinya atau saya nggak tahu apakah tahu atau tidak. Dulu pertanian menjadi favorit di Indonesia. Makanya berlomba-lomba. sampai terkenal swasembada gitu ya, Prof, Iya, pada tahun itu ya, Prof ya. Jurusan pertanian, peternakan, perikanan dulu favorit. Ya, banyak yang berlomba masuk ke jurusan itu. Nah, UMM kemudian menangkap peluang untuk mendirikan Fakultas Peternakan itu supaya ikut memajukan kondisi peternakan di Indonesia. Dari situlah kemudian berdiri. Baik. Berarti memang UMM ini dari awal sudah pandai untuk menangkap peluang ya, Prof ya. Sampai sekarang ya, Prof ya, kita punya nama besar dari Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, alhamdulillah. Nah, meskipun kita harus bersaing dengan negeri ya, PTN, Perguruan Tinggi khususnya di peternakan, insya Allah kita tidak kalah lah. Silakan adik-adik yang mau masuk peternakan ini, saya percaya sebagian di antara kalian masuk jurusan peternakan. Lihat fasilitasnya, lihat SDM-nya. Saya jamin adik-adik tidak menyesal masuk ke sini. Fasilitas silakan. Adik-adik lihat ada yang namanya experimental farm, tempatnya di belakang kampus. Adik-adik lengkap di situ, ada perkandangan yang isinya mulai dari yang kecil ayam sampai yang terbesar sapi. Kalau gajah belum ada adik-adik ya. Itu pun adik-adik ya. Kami juga akan membangun lagi di Karangploso itu tersedia lahan 11 hektar dan rencananya nanti akan digunakan oleh peternakan pertanian. Jadi jangan khawatir soal fasilitas, insya Allah kami jamin adik-adik tidak akan kekurangan. Itu dari perkandangan ya. Untuk peternakan kan biasa itu. Belum labnya. Nanti akan kita bahas, Prof. Oh gitu. Nanti akan bahas satu persatu fasilitasnya apa, labnya apa gitu ya. Biar penasaran, Prof. Gitu, Prof. Biar penasaran dulu nih teman-teman virtual ya. Oke, baik.
tadi sudah latar belakang nih. Latar belakang ternyata memang menangkap peluang tadi yang sudah Profesor jelaskan ya. Nah, sekarang kalau dari visi misi dari jurusan peternakan ini apa, Prof? Gini, kami ingin kalau sekarang ya adik-adik itu di masa depan ya, memang kita tidak menutup peluang adik-adik mungkin akan menjadi pekerja, pegawai atau apa. Tapi tujuan utama kita adalah membentuk jiwa kewirausahaan untuk adik-adik. Biar adik-adik tidak tergantung lah pada orang lain. Adik-adik bisa mandiri, menghidupi diri sendiri dan menghidupi orang lain. Itulah tujuan utama kami, supaya adik-adik di masa depan betul-betul sukses setelah keluar dari UMM. Wow, luar biasa ya visi dan misinya dari jurusan peternakan ya. Dan tadi Profesor sudah menjelaskan bahwa salah satunya ada poin yang saya highlight ya, ini kewirausahaan gitu ya, Prof. Nah, pas ini ya di depan saya ini ada produk ini ya, berarti ini salah satu yang bisa di komersialisasikan ya, Prof ya. Oke. Sebelum bahas ini produk ya, saya sudah tadi searching ini Profesor Wahyu ini siapa ya? Ternyata Profesor Wahyu ini adalah guru besar di bidang ilmu pakan ternak unggas. Betul ya, Prof? Betul. Oke. Saya pengen tanya nih. Sebenarnya kalau macam-macam unggas itu seperti apa sih, Prof, gitu ya? Kan mungkin kalau saya kan pengetahuannya hanya tahu ayam. Apalagi ya mentok itu ya, itik dan sebagainya. Nah, kalau macam-macamnya unggas itu apa, Prof, kalau boleh tahu? Oke. Ya. Kalau di Indonesia itu secara umum adik-adik gampang lah melihatnya. Ada unggas ras ya. Dan unggas bukan ras atau ayam lah, ayam. Kalau unggas macam-macam. Unggas ada itik, ada ayam, ada angsa gitu ya. Dan sebagainya. Tapi khusus untuk ayam, mohon maaf ya, ini yang ayam. Ada ras dan ada bukan ras. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bu Rista tadi kan kebutuhan protein dari unggas ras atau ayam ras pedaging loh ya. Betul, ras pedaging itu lebih tinggi daripada yang bukan ras atau ayam kampung kalau kita kenalnya di sini tuh. Nah, untuk itu memang adik-adik ya, kita sebenarnya punya potensi ayam kampung yang luar biasa. Yang sebenarnya kalau adik-adik lihat di lapangan, penggemar fanatiknya itu banyak. Sayangnya ini belum tertangani secara baik. Oleh sebab itu rencananya ke depan akan kita gencarkan promosi, sebaiknya kita kembali ke ayam kampung. Bukan hanya ayam ras saja. Meskipun kita sangat paham ayam ras masih tetap merajai. Jadi kalau boleh disimpulkan, ini kita ngambil satu jenis ya, Pak ya, yang ayam ya. Berarti ayam itu ada ayam ras dan ayam kampung gitu ya, Prof ya, benar? Oke. Anggap saja pembagiannya seperti itu. Gampangannya ya, biar supaya adik-adik nggak bingung. Nanti kalau dijelaskan pakai bahasa Latin, galus-galus dan sebagainya, bingung nanti. Disimpan aja biar nanti teman-teman ini join dulu dengan jurusan peternakan, ketemu Profesor, baru nanti dapat ilmu yang lebih detail gitu ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa Prof Wahyu sukanya yang ini ya, di bidang ternak spesialis ayam? Apa yang unik? Begini, adik-adik ya, saya akan memberi semangat pada adik-adik ya. Kalau adik-adik emang sudah berniat dan ingin menekuni bidang peternakan, ataupun saya akan ngiming-ngimingi bagi yang jurusan lain, biar pindah ke peternakan saja gitu loh ya. Nah, rame-rame begini gitu. adik-adik, adik-adik sangat paham kan ya, di masa pandemi ini ya banyak orang yang kelimpungan, banyak perusahaan kelimpungan, pokoknya banyak yang kelimpungan. Yang intinya adalah bahwa situasi sekarang itu membuat hal-hal menjadi sulit. Kalau ini terus berkelanjutan adik-adik di masa pandemi, supaya adik-adik paham saja ya, maka orang akan melupakan berbagai kebutuhan yang tidak utama. Yang orang bilang
kebutuhan sekunder, tersier dan sebagainya. Yang akan diutamakan adalah kebutuhan primer. Oke. Nah, apa kebutuhan primer itu? Biasanya adalah itu sandang, pangan, papan. Nah, dari 3 itu kalau dipilih lagi, yang akan dipilih paling utama adalah pangan. Pangan, betul. Tuh. Papan nggak punya nggak apa-apa. Yang penting makan. Sandang nggak punya nggak apa-apa ya, telanjang itu ya, ya resiko gitu loh ya. Tapi kalau nggak makan problem. Iya, betul. Itu kebutuhan primer manusia. Nah, salah satu yang bisa mendukung itu apa? Peternakan. Dan itu lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan protein manusia. Nah, adik-adik, dalam kondisi apapun, apalagi kalau pandemi ini berkelanjutan, belum ada vaksin, masih nunggu setahun atau 2 tahun yang akan datang, secepatnya, Prof. maka ya kita berharap tidak yang terjelek lah. Kita berharap setelah ini pandemi berlalu. Tapi kalaupun ini kemudian berlanjut, adik-adik, maka tidak ada kata peternakan itu menurun. Produksi peternakan menukik tajam ke bawah, nggak ada itu. Insya Allah akan selalu dicari manusia, karena itu untuk makan. Maka saran saya adik-adik yang belum mantap ya, masih pilih-pilih lagi ya, jangan mikir nanti saya mau masuk arsitektur, seni, ekonomi dan sebagainya. Nggak masalah sih bagi kalian, tapi untuk tujuan praktis kehidupan adik-adik, saya sarankan masuk saja peternakan. Jurusan lain juga begitu. Ayo yang FPP lainnya, ayo yang masih pilih-pilih masuk aja peternakan biar nambah masuk peternakan. Promosinya terakhir aja, Prof. Promosinya terakhir. Nanti saya berikan waktu khusus untuk promosi. Ini saya masih kasihan kehutanan ya. Kemarin kehutanan sudah, Prof. Saya sudah kulik-kulik, ternyata kehutanan pun juga tidak kalah keren dari peternakan gitu ya. Jadi ya. semua jurusan yang ada di Fakultas Pertanian Peternakan saya acungi jempol ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan saya tadi, Prof. Ya, Profesor ini kan guru besar di bidang ilmu pangan ternak unggas ya. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang data konsumsi daging ayam ras, daging ayam kampung. Nah, kembali lagi ya, apa yang ingin saya tanyakan, kok menyukai di bidang unggas terutama di ayam? Nah, itu tadi yang saya ingin tanyakan. Apa yang spesial, Prof, dengan ternak ayam itu? Ayam itu keunggulannya dibanding ternak lain ya. Mau pedaging, mau petelur, harganya terjangkau masyarakat. Oke, berarti dari segi harga. Iya. Kemudian apa coba lagi, bandingkan dengan sapi. Sapi iya, itu per kalau nggak ada kebijakan drastis di bidang peternakan, itu harga daging per kilo itu paling murah ya 90.000 per kilo ya, Prof. Malah kadang naik kalau di masa perayaan Idul Adha atau Idul Fitri gitu bisa di atas 100. Idul Fitri biasanya, Prof, itu, Prof. Hampir seminggu meroket. Lah ya itu. Maka yang paling bisa dijangkau masyarakat itu ya daging ayam dan telur ayam. Oke. Berarti kalau boleh saya simpulkan bahwasanya Profesor ini mengambil salah satu jenis ternak, yakni di ayam, ternak unggas ya, ayam, karena merupakan sumber protein hewani yang terjangkau. Betul ya, Prof ya. Dan harganya murah. Ya, dari segi harga terjangkau, kemudian dari segi ketersediaan juga banyak, mudah ditemukan ya, Prof ya. Iya, Oke. betul. Itulah kenapa Profesor ini, kalau saya baca ya, ini penelitian bukan penelitian ya, apa ya? Hasil risetnya Profesor yang terbaru ini membuat jamu organik untuk unggas, terutama ayam. Betul ya, Prof ya? Iya, betul. Ini hasilnya yang ada di depan kita, betul. Ini, Prof ya? Iya. Saya sangat penasaran. Ternyata yang harus minum jamu tidak hanya manusia. Ternyata untuk ternak ayam itu juga membutuhkan jamu ya, Prof ya? Ya, tetap perlu. Oke, saya baru tahu ilmu ini, Prof. Boleh dijelaskan, Prof, itu jamu itu seperti apa? Adik-adik harus paham ya, namanya makhluk hidup itu, apalagi
yang kita pelihara atau kita sendiri kadang kan juga butuh obat untuk waktu sakit ataupun kalau peliharaan kita butuh sesuatu untuk mengoptimalkan potensi peliharaan kita. Salah satunya ayam. Nah, ayam itu supaya muncul potensi terbaiknya, katakanlah mungkin ayam pedaging, supaya dagingnya banyak, produktivitasnya tinggi, maka itu bisa dipacu. Kalau pakai obat-obatan itu biasa, pabrik obat itu banyak yang menjual itu biasa. Tapi yang harus difikirkan adalah namanya obat-obatan dari bahan-bahan kimia, kimiawi lah ya, itu mesti biasanya menimbulkan residu di badan atau di ayam maupun konsumen yang memakannya. Dan itu kan efeknya biasanya tidak baik, ya menimbulkan penyakit atau penyimpangan. Kita tidak tahu apalah nanti ya. Contoh yang paling terkenal dulu di tahun kalau nggak salah 70-an itu ada yang nakal itu peternakan di Hong Kong gitu ya. Itu menyuntikkan growth hormone di leher langsung ayam. Nah, yang konsumen yang suka makan leher dan kepala ayam itu kemudian timbul semacam epidemi loh di masyarakat Hong Kong yang rata-rata menderita kanker gara-gara suka disuntik growth hormone. Dulu waktu peraturan belum keras. Kalau sekarang kan tahun 2018 atau 19 itu sudah dilarang penggunaan antibiotik growth hormone AGP itu. Nah, itu peluang bagi kita karena AGP itu memang dulu diandalkan oleh peternak mempercepat pertumbuhan. Nah, itu bisa kita ganti dengan bahan yang aman bagi ayam dan konsumen. Dan inilah produk kami untuk mengganti obat-obatan yang tidak aman itu. Oke. Sebelum saya lanjutkan tentang produk yang dibawa oleh Profesor ini, untuk teman-teman virtual, jika ada pertanyaan boleh dong ya langsung chat, ya ketik aja ya pertanyaannya di kolom chat ya yang ada di layar handphone kalian atau mungkin laptop kalian ya. Jadi nanti bisa langsung saya bacakan ketika meskipun kita masih ngobrol, it's okay ya. Nanti langsung saya bacakan. Oke, Prof. Jadi alasan kenapa Profesor membuat riset tentang jamu organik itu karena alasan tadi ya Prof ya, penggunaan antibiotik yang mungkin berlebihan dan ternyata memang membawa dampak yang kurang baik ya, baik di ayamnya ataupun di manusia sebagai konsumen dari daging ayam itu ya. Nah, di sini kan tadi saya sudah sempat baca-baca nih Prof ya. Ini kan jamu dan ternyata ini ada 3 macam. Ada jamu organik produktif, kemudian jamu organik rakus ya. Satunya lagi jamu organik sehat. Apa bedanya Prof ini dari ketiga produk ini? Saya jelaskan satu persatu. Kalau ini jamu untuk meningkatkan produktivitas, ada di harapan kita kalau ayam pedaging itu ya menghasilkan sebanyak-banyaknya daging gitu ya. Tuh. Nah, ini emang produk utama kita, andalan kita. Yang produktivitas kemudian, ini ya Prof ya? Iya, produktivitas. Kalau ini jamu rakus ini ya, ini emang kami maksudkan ya secara tidak langsung meningkatkan produktivitas dengan cara biar rakus makan, konsumsinya meningkat. Kalau konsumsinya meningkat kan kalau nggak gemuk kan keterlaluan, gitu loh. Ya, maka ayolah makan sebanyak-banyaknya biar kemudian gemuk segemuk-gemuknya. Gemuk yang gitu. Sehat ya Prof ya, bukan gemuk karena jelas itu karena jamunya. Yang ini jamu sehat.
itu digunakan untuk ayam yang sedang sakit atau cacingan. Itu insya Allah akan bisa tertangani dengan ini. Jadi adik-adik yang tertarik dengan jamu-jamuan di ternak, ayolah nanti gabung dengan saya, ikut meneliti, karena enaknya di peternakan itu begitu adik-adik. Kalau kalian masuk peternakan, jangan khawatir, kalian insya Allah tidak akan terbebani untuk penelitian di babak akhir dari sisi biaya. Mengapa? Biasanya dosen-dosen itu menyediakan proyek supaya adik-adik bisa ikut proyek itu dan insya Allah membantu orang tua meringankan biaya. Karena dosen akan membiayai penelitian adik-adik free, tidak keluar biaya 0 rupiah lah. Promosi ini promosi ya. Silakan Prof. Memang ini waktunya untuk peternakan, untuk mempromosikan. Oke, tapi sebelum mempromosikan jurusannya ini kita kulik-kulik dulu Prof ya. Boleh ya dari produk ini Prof ya? Silakan. Nah, ini kan gelarnya atau nama produknya kan jamu ya. Berarti ini kan biasanya kalau jamu identik dengan rasa yang mungkin kurang acceptable ya, kurang bisa diterima ya. Sedangkan saya yakin ini produk dari Prof Wahyu ini sudah diaplikasikan pada ternak ayam, betul ya? Bagaimana efeknya Prof? Saya ingin tahu. Produktivitasnya meningkat berapa dan sebagainya. Gini, saya akan jawab soal rasa dulu ya. Pertama, ini diberikan paling maksimal 1% dari campuran ransum atau minum. Jadi insya Allah soal rasa tidak terlalu problem. Yang itu yang pertama. Kemudian ada teori yang menyatakan kalau di ayam itu ada dua teori. Teori pertama menyatakan ayam itu hanya merasakan satu rasa, yaitu rasa getir. Beda dengan ruminan loh ya. Saya baru tahu itu ilmu ya. Berarti ayam hanya teorinya loh ya. Teorinya. Bisa salah bisa benar, kita juga nggak tahu. Hanya rasa getir. Mengapa kok bisa mengidentifikasi rasa getir? Karena itu biasanya kan getir racun gitu loh ya. Ada teori yang kedua yang menyatakan ayam tidak bisa merasakan pakan apapun yang masuk. Itu mengapa? Dia juga mau saja memakan kotorannya sendiri kan itu. Itu teori yang kedua. Nah, jadi perkara pahit atau tidak no problem ini. Karena memang aplikasinya ke ternak ayam yang notabene kalau secara teori tadi mempunyai minim rasa itu ya Prof ya, sehingga ini diberikan makanan. Rasanya terbatas, punya lidah perasa itu terbatas. Limited ya. Limited taste. Kemudian Prof, efektivitasnya bagaimana? Misalkan dari ini apa yang terjadi di ternak ayam? Adik-adik, saya ambil salah satu contoh ini yang produktif ya adik-adik ya. Kalau adik-adik menggunakan ini dicampur ke pakan setiap hari atau dicampur air minum, terserah adik-adik suka yang mana gitu ya. Maka insya Allah waktu panen itu pertumbuhannya melebihi kalau adik-adik menggunakan tanpa jamu. Itu karena sudah buktikan di penelitian. Betul. Adik-adik perlu tahu bahwa penelitian yang terakhir kemarin, jadi setiap tahun kita melakukan penelitian itu, dan yang melakukan penelitian mahasiswa, kakak-kakak kelas kalian itu. Itu tumbuhnya itu di umur sekitar 30 tahun lebih, 30 harian lebih ya. Itu tumbuh rata-rata 2,4 kilo untuk ayam bedaging. Ayam bedaging. Iya. Ini juga diaplikasikan ke ayam kampung. Rata-rata secara umum kan kalau panen itu paling peternak sekitar 1,8 sampai 2 kilo lah. Ini tinggi ini, Mbak. Itu promosi saya. Jadi biar laku lah produknya. Tenang Prof, ini juga ada ini pertanyaan ini yang tertarik juga terhadap produknya Prof Wahyu nih. Ada pertanyaan Prof ini Prof, sebentar. Dari Vicky Meidi. Assalamualaikum Prof, izin bertanya, dari ketiga jamu itu apakah ada efek sampingnya? Adik-adik, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kalau obat-obatan itu kan menimbulkan residu yang berbahaya bagi ayam maupun konsumen yang makannya. Tapi insya Allah karena ini tuh herbal adik-adik dari produk alam ya,
aman insya Allah. Oh, aman Jangan ya, Prof, ya? khawatir. Oke. Baik bagi ayam maupun konsumen yang memakannya. Nggak akan menimbulkan residu yang berbahaya Oke, yang betul. mungkin akan menyebabkan kanker atau penyimpangan genetik ataupun yang lain. Oke. Itu. For your information teman-teman virtual ya, sebelum saya baca lagi pertanyaan berikutnya, kenapa Profesor Wahyu menyebutkan bahwasanya jamu ini tidak memberikan efek samping ya, bahkan tidak ada residu ya Prof ya? Karena kalau saya baca ini ya, dari komposisinya atau bahan yang digunakan itu adalah bahan alami yang ada di sekitar kita. Ada kunyit, lempuyang, kemudian di sini ada bawang putih ya. Jadi intinya ini adalah bahan lokal, bahan alami yang ada di sekitar kita ya Prof ya. Betul. Makanya kenapa tadi Profesor Wahyu menyebutkan aman guys gitu ya. Insya Allah aman, jangan Insya Allah khawatir aman, adik-adik. ya. Itu mengapa? Kalau untuk meyakinkan adik-adik, maka ayo berbondong-bondongan Betul. masuk peternakan. Masuk peternakan, Ya, ya. biar tahu aman enggaknya gitu loh. Biar Ya. bikin komposisi sendiri ya Prof ya. Iya. Tidak ke Iya, membawa menambah penutup produk juga kemungkinan. bisa. Nah, Kami betul baru sekali. menghasilkan 3 produk. Oke, masih Kalau 3. bisa di masa depan mungkin Banyak belasan atau ratusan variasi. produk. Ya betul sekali. Iya. Oke, lanjut ya Prof ya. Masih Ya. membahas tentang jamu nih, ada yang bertanya lagi nih dari Faisal Yusuf Rianto. Ya. Profesor, apakah butuh untuk pemvaksinan di setiap bulannya Prof agar terhindar dari penyakit yang diproduksikan ketika sakit baru diminumkan obat tersebut gimana Ya. Prof gitu? Ya, Jadi, vaksin tetap adik-adik. Ya, itu kan tindakan pencegahan dari terutama virus adik-adik. Ya, jadi hari ke-7, hari ke-3, hari ke-7, hari 2 tetap adik-adik kalau ayam berdaging. Jangan sampai itu vaksin kalian abaikan. ya, Jamu tetap dipakai untuk mengoptimalkan produktivitas. Itu Oke. adik-adik. Jadi ya. kayak suplemen sampingan gitu ya Prof ya? Vaksin iya, kemudian ditambahkan ini ya gitu Prof? Ya bolehlah dikatakan sebenarnya bukan suplemen sampingan, ini sampingan ya? suplemen utama Karena ini. suplemen utama ini ya Prof ya? Oke, Iya, oke. kalau Salah nggak berarti ada saya ini. jamu pertumbuhannya biasa-biasa saja. Oke, Tapi oke. kalau ada jamu luar biasa. Luar biasa, siap, Begitu mantap. adik-adik ya. Oke, baik. Ya. Kemudian Prof, ini ada lagi yang menanyakan nih. Masih tetap ayam ya? Iya. Karena memang ini pas ya, sumbernya guru besar di bidang ternak unggas. Baik, Prof, bagaimana cara membedakan daging ayam itu sehat dan tidak mengandung bahan kimia? Sedangkan kalau di desa tidak pernah memperdulikan hal tersebut karena mungkin minimnya pengetahuan. Bisa di-share? Lah ini kalau apakah daging itu terlihat apa mengandung enggak gitu, bahan Prof? kimia itu enggak perlu dilabkan adik-adik di Oh, laboratorium baru ketahuan ini mengandung bahan kimia apa. Tapi kalau secara visual, secara fisik ya susah Susah ya, adik-adik. Prof, ya. Tapi saya sarankan adik-adik cari daging yang aman dan saran saya daging yang aman ya antara ras dan bukan ras, yang lebih aman itu bukan ras. Yang kampung. Ayam kampung. Itu biasanya Oke. dipelihara tidak seperti ayam ras, ayam negeri itu yang dipelihara secara intensif. Dan biasanya ya mungkin banyak obat-obatan di situ, biasa lah ya. Maklum sendirilah itu. Tapi kalau ayam kampung adik-adik biasanya banyak yang masih dipelihara secara ekstensif. Oke. Di jarno saja. Ya dibiarkan makan apa saja dan itu biasanya minim obat-obatan. Gitu. Tetapi Atau untuk- non obat-obatan. Oke. Tetapi untuk produk ini apakah sudah pernah diaplikasikan ke ayam kampung, Prof? Iya, Sudah? bertahun-tahun saya kan Oke. meneliti saya utamakan memang ke ayam kampung, tapi Oh, lebih pasnya itu sebenarnya adalah persilangan antara ayam kampung Bangkok ya, Oke. yang saya silangkan dengan ayam negeri ras petelur. Oh. Jadi saya namakan kemudian hasil persilangan itu ayam kampung super. Kependekannya menjadi ayam kampus. Itu. Jadi tolong adik-adik sejak sekarang Oke. kalau ada yang bilang ayam kampus, itu ayam kampung super, Nah, bukan bukan konotasi ayam negatif. kampung ya. Atau bukan ayam kampus yang konotasinya dalam tanda petik negatif.
Bukan Ya. gitu, Prof. Ayam kampus tuh ya ayam yang ada di kampus. Oh iya. Yang lagi makan Dan di- itu tapi dapatnya di dan kampus. itu konotasi negatifnya banyak berkeliaran biasanya Iya, itu. Prof. Oke. Iya. Jadi kita sepakati ya teman-teman ya. Dari ayam kampus adalah ayam kampung super. Ya. Betul ya, Prof ya? Ya tolong ya, paradigmanya dibalik sekarang. Betul-betul ayam ini, Betul-betul bukan ayam. ayam-ayaman Betul. ya. Dan memang Nah. ini yang hasil persilangan Profesor Wahyu ini ada di kampus kan? Ada, Nah, kan di pas belakang kan- itu banyak Oh, adik-adik. benar, berarti- Malah sekarang perkembangannya adik-adik, karena kita itu menginginkan ayam kampung berjaya pada akhirnya di negeri kita itu, sehingga kita tidak tergantung pada impor saja Betul. adik-adik. Sekarang kami sedang mulai melangkah, Ya. bukan mulai, sudah melangkah ya, menyilangkan berbagai jenis ayam kampung. Oke. Seperti ayam luri, ayam ranupane dan macam-macam. Oke. Kami persilangkan, kami berharap 5 tahun sejak sekarang karena insya Allah kami didanai oleh LPDP adik-adik, miliaran itu adik-adik, Wah, jangan luar khawatir. biasa. Ya, kami didanai oleh LPDP untuk menemukan ayam kampung yang bisa menghasilkan telur dengan HND production-nya, HDP-nya itu minimal 70%. Mungkin ada adik yang belum paham apa sih HDP itu. Ya. HDP itu produksi telur harian dibandingkan dengan populasi ayam. Kalau 70% berarti 70% populasi itu yang akan bertelur tiap hari. Wow, luar biasa. Itu kita upayakan bisa adik-adik karena kita punya potensi eman-eman tuh. Dan alhamdulillah ide ini kemudian diterima oleh Kementerian Pertanian, kemudian kerjasama dengan Kemenristek, dan kemudian dibiayai oleh LPDP. Tahun ini tahun pertama adik-adik di tim unggas dibiayai 1,2 M. Wow. Nanti luar biasa. terus meningkat, tahun kelima kami dibiayai insya Allah 2,6 M. 2,6 miliar. Pak. Jadi adik-adik kalau masuk ke peternakan jaminan insya Allah dapat proyek, nggak usah mikir biaya Skripsi. penelitian. Itu saya iming-imingi adik-adik ya. Ayo masuklah ke Ayo, peternakan ayo. dan kemudian ikut penelitian unggas. Oke. Pertanyaannya adalah kalau begitu di peternakan nggak perlu ikut ruminan. Lu jangan ikut saja adik-adik, karena apa? Di peternakan itu ide yang terima 2, 1 unggas, 1 ruminan, dan nilainya juga miliaran. Ya, Jadi betul. kalau ada adik Betul, tertarik ruminan ikut saja. Oke. Ya, Baik. itu yang di jurusan lain kadung masuk pindah saja ke peternakan ya. Oke. Boleh kalian bisa memilih guys ya. Kan kalau teman-teman mengikuti dari podcast FPP, kami sudah menyiarkan 5 prodi ya. Jadi 5 prodi dari 6 itu sudah kami kulik-kulik. Jadi tinggal kalian tentukan nanti ya hati mau berbicara kemana gitu ya, Prof ya. Oke. Iya. Oke. Kalau hati saya sebaiknya semuanya pindah ke peternakan ya. Iya, Begitu boleh deh, adik-adik boleh, ya. boleh. Yang masih ragu nggak usah ragu lagi, cabut pendaftarannya, masuk langsung peternakan gitu ya. Maaf ya bagi jurusan lain. Oke, Prof. Ya. Ini kan jamu ya. Kalau saya lihat kan memang komposisinya alami. Ya. Saya sendiri sebagai orang yang berkecimpung di bidang pangan, ini kira-kira bisa untuk manusia? Kalau mau bisa. Kok ada kalau mau? Prof? Iya kalau mau, ini tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Kalau dagingnya tambah banyak, pengen cepat gemuk, ya minum ini nggak Berarti apa-apa. bisa, Prof ya ini. Bisa sebagai, kalau mau loh ya. penamanya Tapi suplemen. tego enggak gitu loh. Ya Ya. itu berarti harus mendesain ulang komposisi, Prof ya. Iya, Kalau ingin betul. diaplikasikan ke manusia ya, ke Iya. pangan ya. Oke. Kan baik. mesti komposisinya beda-beda. Iya betul. Tapi Saya pada punya- dasarnya bisa. Bisa, oke. Baik, Prof. Lanjut pertanyaan berikutnya, Prof. Ya. Ini dari Pobiola. Assalamualaikum, mau bertanya, Prof. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Jadi kalau misalkan si produk jamu ini, jamu organik untuk ternak ayam ini diaplikasikan pada budidaya peternakan, apakah nanti harga pasaran ayamnya akan berbeda dengan yang tidak diberikan jamu ini? Ya. Ini adik-adik harganya tidak seberapa mahal. Berapanya nanti ke saya saja iya, ya. habis Nggak ini. usah disebutkan di sini.
Tapi ingat, pertumbuhannya luar biasa. Oke. Kalaupun keluar biaya sedikit agak banyak ya, tapi nanti hasilnya lebih banyak. Jadi sebenarnya malah lebih menguntungkan menggunakan jamu. Oke. So. Berarti kalau untuk kisaran harga itu berarti perbedaannya karena berbeda berat ya Prof ya? Ya. Sehingga akhirnya harga jualnya ya pasti akan berbeda. Iya, gitu. namanya Bobot, ya? kalau ayam pedaging itu kan mesti dikiloin. Iya, betul. Kalau betul. kilonya lebih banyak kan harganya lebih tinggi. Maka Betul. ayolah ya pakailah Oke, jamu. oke. Jangan tergantung obat-obatan yang sekarang jadi peternakan yang pedaging ya. Pindahlah ke jamu, jangan ke obat-obatan lagi ya. Oke, Ya. jadi resellernya Prof Wahyu nih. Ya, Prof, Ya, boleh. Oke. Ya. Kemudian Prof, ini kan kalau saya lihat dari netonya ini kan ini sekitar 250 gram. Nah, Ya. kalau dari segini ini untuk berapa ayam? Gini, sistemnya itu kami tergantung adik-adik saya pengennya berapa ya. Kalau 100 kilo ya, maka gunakan 50 sampai 100 gram ini. 100, Pakan ya. mohon maaf, Atau saya ulangi, 100 kilo. liter gunakan 50 sampai 100 gram ini. Tergantung keinginan adik-adik. Oke, saya ulangi ya Prof ya. 100 liter itu 100 liter apa? Minum, air minum. Minum. Oke. 100 liter. 100 Ya. liter air minum dari Iya. ternak ayam itu diberikan 100 gram. 50 sampai 100 gram. 50 sampai 100 gram. Maksimal 1% lah dari Oke. 100%. Oke. Nah, 100 liter air minum untuk ternak ayam itu untuk biasanya akan dihabiskan untuk berapa ayam atau Oh ya banyak. terserah gitu Kan ya? pemberian air minum kan ad libitum, tidak terbatas. Oke, tidak terbatas. Oke. Ya, sampai air habis no Sampai problem. airnya habis. Ya, Oke. gitu. Kalau misalkan nih saya punya peternakan ayam sekitar 1000 ayam gitu, Prof. Kira-kira butuh berapa ini? Untuk Gini menyediakan aja. ini? Ayam itu per ekor rata-rata itu makan 100 gram. Anggap aja gitu. Jadi per ekor itu sebenarnya butuh 1 gram. Oke. Gitu oke. aja hitungannya, mudah Gampangnya. ya. Ya, betul. Ya. Baik. Oke, Prof. Tadi sudah menanyakan tentang harga jual dari ayamnya. Nah, sekarang ada yang menanyakan nih, Prof. Dari Ari Setiawan. Ini bertanya, sejak kapan Jabu ini dirilis dan sudah berapa banyak pemasarannya? Ya, ini itu sebenarnya hasil penelitian kami bertahun-tahun adik-adik. Grup loh, bukan saya sendiri Tim loh ya, ya. Pak ya? Grup kami itu ada Pak Adi Sutanto, beliau ahli ekonomi. Kemudian ada Bu Ibang Dwi Rahayu, beliau ahli kesehatan. Kemudian ada Ibu Apriliana Devi Anggraini ya. Iya, Beliau betul. ahli pakan juga. Nah, hasil kolaborasi kami inilah kemudian akhirnya kami menghasilkan ini dan bertahun-tahun adik-adik kami dibiayai pemerintah untuk ini lewat proyek penelitian yang kalau yang beri dana itu Dikti itu ya. Itu namanya dulu PUPT. Dibiayai 3 tahun. Kemudian sekarang dapat lagi namanya PTUPT 3 tahun lagi. Begitu terus berakhir insya Allah tahun 2021 nanti yang 3 tahun ini. Sudah ini belum habis. Dibiayai LPDP tadi yang prioritas Sekitar riset 1 miliar. nasional yang 1,2 M. Jadi adik-adik ayolah jangan khawatir, adik-adik tidak atau puyeng memikirkan nanti mau penelitian apa sih. Penelitian sudah tersedia adik-adik. Ini setelah Jadi tidak langsung mantap profesor saja. mencekoi terus. Ya, mantap saja adik-adik masuk peternakan yang sudah ya, nggak usah berpaling ke lain hati. Asik. Mau ke peternakan mana lagi? Mau ke tetangga kami umpamanya, belum tentu loh adik-adik seberuntung di UMM ya. Oke. Atau mau ke mana lagi? Ayo
Nah, Ditantang nih sama kita Profesor nih. ini tuh betul-betul sudah menyediakan segalanya untuk adik-adik. Wow. Jadi taulah segalanya. adik-adik sebenarnya tinggal enak belajar di sini, apalagi belajar di Malang kan enak ya. Enak sekali. Enak sekali. Betul. Problemnya adalah sekarang nggak bisa ke Malang gitu loh ya, karena masa pandemi. Tapi pada akhirnya adik-adik paling adik-adik nanti juga ke Malang. Iya. Nah, kalau sudah Kita di berdoa ya, Malang, Prof, ya. saya jamin adik-adik suasana belajarannya enak. Oke. Apalagi di UMM. UMM itu adik-adik ya. Ini pendapat pribadi saya lah adik-adik ya. Saya kan sering berkunjung di berbagai universitas di dalam dan di luar negeri adik-adik. Menurut saya UMM ini sangat instagramable. Wah. Pemandangannya sangat indah Cocok untuk kaum adik-adik. milenial ya, Prof. Iya, betul ya? cocok untuk kaum milenial. Kalau nggak percaya, Kesini. meskipun gitu ya. masa pandemi kesini aja, Nggak usah sembunyi-sembunyi ya. Kita punya YouTube channel ya. Iya. Bisa kalian cek teman-teman virtual. Kita punya channel Fakultas Pertanian Peternakan UMM kalau ingin tahu tentang FPP, atau bisa juga di channel Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi kalau mungkin belum bisa ke sini, bisa melihat gambaran dari Betul. UMM Kalau melalui belum channel berani YouTube. ke Iya, sini. betul. Tapi saya percaya kalau anak muda lebih berani. Iya. Ya, tapi tetap hati-hati adik-adik. Saya tidak Iya. menganjurkan adik-adik berbondong-bondong ke sini loh ya. Karena emang situasi belum memungkinkan. Iya, betul. Oke. Ya, betul. Ini kalau saya cek Prof, di chat ini sangat banyak pertanyaan. Kita punya Iya. berapa menit lagi nih teman-teman? Ya, sambil berapa menit lagi? Oke, baik. Mungkin nanti mohon maaf sebelumnya dari teman-teman virtual kalau tidak semua pertanyaan bisa saya sampaikan ya. Oke. Tapi masih saya bahas tentang jamu ini, Prof. Tadi Prof Wahyu sudah sempat menjelaskan bahwasanya ayo kita gerakan mengkonsumsi ayam kampung ya, Prof ya. Back to ayam kampung. Tetapi ini kalau saya cek ya, Prof ya. Ini saya data dari BPS itu tentang produksi ayam tahun 2019 di Malang ya, Prof ya. Iya. Ternyata memang untuk produksi data ayam kampung itu sekitar 5 juta sekian, sedangkan untuk ayam ras daging itu di tahun yang sama itu sekitar 24.900.000 sekian. Iya. Itu kenapa ya, Prof ya, dalam hal produktivitas ayam kampung seperlimanya dari ras bedaging ya? Apa kendalanya ketika peternak ayam kampung itu? Adik-adik tahu sendiri bahwa pertumbuhan ayam kampung lebih lambat. Itu jelas itu. Oke, baik, Ya, baik. ayam broiler itu 30 hari panen selesai. Ayam kampung 2 bulan lebih itu baru beratnya sekitar 800 gram sampai 1 kilo. Itu ayam kampung yang biasanya cocok dipakai untuk lalapan di pinggir jalan itu loh, digoreng-goreng itu cocok. Kalau pengen gede lagi ya harus nambah pemeliharaan lagi, nambah waktu. Maka emang pertumbuhan lebih lambat dibanding ayam negeri, tapi keuntungan ayam kampung itu adik-adik, kalau adik-adik lihat ya, harganya mesti tinggi. Kalah itu ayam broiler itu. Jadi kalau nggak percaya lihat di pasar aja, bandingkan adik-adik. Mesti ayam kampung harganya tinggi. Itu dan kelebihan lainnya adik-adik ya, tingkat fanatisme konsumen pada ayam kampung itu lebih tinggi daripada ayam broiler. Ayam ras. Jadi memang dari segi lama budidayanya ya memang yang berbeda ya, Prof ya. Sehingga kalau dilihat dari produktivitas memang lebih tinggi 5 kali lipat dari si ras daging itu 5 kali lipat lebih tinggi daripada ayam kampung. Nah, Prof, tadi kan kita sudah mengulik-ulik tentang ternak di bidang ayam. Saya sekarang bertanya, Prof, di jurusan peternakan apakah hanya fokusnya ke ternak unggas atau mungkin ada ternak yang lain, Prof? Boleh dijelaskan biar teman-teman mengerti. Adik-adik di peternakan itu peternakannya lengkap kecuali satu, babi nggak ada itu. Ya malumlah adik-adik, mohon maaf yang beragama non Islam ya. Babi itu bagi kami umat Islam itu agak dijauhi ya. Mohon maaf, jadi nggak ada di kandang sana. Tapi kalau lainnya domba, kambing, sapi, ayam ada semua.
Berarti kita punya ternak ayam, apalagi Prof? Sapi potong, sapi perah, kambing domba lengkap. Kambing domba lengkap. Dan berarti artinya kalau Profesor menyebutkan ada beberapa jenis ternak tadi ya, di jurusan peternakan punya labnya sendiri dong. Oh Punya kandang iya. sendiri dong. Iya. Punya ya Prof ya? Punya. Punya ya. Oke. Punya. Jadi untuk kalian teman-teman virtual tidak perlu khawatir ya, meskipun tadi kan menyebutkan ada banyak ternak. Langsung real ya Prof ya kalau belajar ya, langsung di kandang ya. Iya, silakan Jadi tidak datang hanya ke teori sini ya. Kandang lengkap kami. Kemudian fasilitas lain tadi yang belum sempat ya, karena apalagi, dipotong nanti aja Iya, untuk sekarang waktunya lab nih, ya. Prof. Saya beritahu adik-adik ya, lab kami itu sangat lengkap. Ya. 3 lantai khusus untuk lab peternakan. 3 lantai. 3 lantai khusus, gedung 3 lantai untuk lab peternakan. Oke. Jadi adik-adik kalau ingin penelitian di lab, Ya. nggak usah bingung-bingung. Mhm. Praktikum pun juga adik-adik bisa laksanakan di sana. Mhm. Itu. Jadi dari segi fasilitas kandang memadai, semua ternak ada. Bukan kecuali- memadai, lengkap. Oh lengkap, Ya. oke, direvisi Kalau nih memadai sama kurang Profesor pas ya. itu. Lengkap kecuali tadi itu ya satu Kecuali satu ternaknya. itu ya. Mohon maaf, bukan Iya, nggak karena apa-apa, Prof. apa-apa. Kalau emang diminta menyediakan ya kami bisa saja. Tapi kan ya, begitulah ya, tahu Ya, sendiri intinya kita adik-adik jujur ya Prof ya, bahwasanya ada satu saja yang tidak tersedia gitu ya. Iya. Kemudian dari segi laboratorium fasilitasnya ada gedung dengan 3 lantai, betul ya Prof ya? Khusus lab peternakan. Khusus lab peternakan. Kemudian untuk dosennya dari jurusan peternakan iya. ada berapa Prof? Dosen adik-adik ya, perlu kalian ketahui, kami punya dosen banyak ya, dengan catatan total yang tetap 23. Ya. Dari 23 itu 4 sudah guru besar dan hampir semuanya doktor, kecuali sekitar 3 orang kalau nggak salah, 3 atau 4 lupa. Magister. Iya. Ya. Masih magister dan insya Allah akan S3 Menyusul, tidak lama. betul. Itu. Jadi kalau ingin tahu SDM peternakan seberkualitas apa, silakan ke sini adik-adik. Ya buktikan ya. Insya Allah kalian tidak menyesal kok ya. Oke. Oke. Ini ada yang bertanya, ini tolong panitia, ada yang menanyakan untuk link presensi ya, mungkin bisa di-share di kolom chat ya. Oke, baik. Prof, tadi kan sudah menjelaskan fasilitas, kemudian apa namanya nih, riset-risetnya gitu ya Prof ya. Sekarang bagaimana prospek kerja untuk lulusan jurusan peternakan Prof? Ya. Adik-adik ya. Adik-adik tidak usah khawatir ya. Kami membentuk adik-adik untuk menjadi wirausahawan. Alhamdulillah kami bisa menghasilkan banyak wirausahawan sukses. Contoh-contoh hidup banyak, adik-adik silakan lihat sendiri ya, atau searching lah di berbagai tempat mana sih orang-orang yang berwirausaha yang berasal dari jurusan peternakan UMM. Insya Allah banyak, jangan khawatir. Sangat banyak dan sukses. Kalaupun adik-adik ingin jadi pekerja atau pegawai adik-adik, di masa pandemi ini adik-adik banyak perusahaan yang bangkrut, tutup, mengurangi karyawan dan sebagainya. Tapi kalau adik-adik lihat ya, perusahaan peternakan tidak ada yang bangkrut. Malah pengen menambah tenaga kerja. Betul. Itu adik-adik karena apa ya, dibutuhkan manusia tadi. Ya. Malah kalau adik-adik lihat ya, seringkali utusan-utusan dari perusahaan peternakan itu datang ke jurusan untuk apa? Minta data lulusan. Wow. Sehingga yang sudah ujian tapi belum lulus akhirnya ditarik duluan. Karena mereka emang butuh. Itu adik-adik. Jadi ayolah, mantapkanlah pilihan kalian ya. Oke Prof. Ya. Ini saya ambil satu pertanyaan ini. Ya. Kalau tadi kan Profesor sudah menjelaskan jurusan peternakan. Misal ini ada jurusan non peternakan, tapi di Ya. Fakultas Pertanian Peternakan Ya. nih, tetap fakultasnya sama nih Prof. Ya, Boleh ya. nggak ini ikut belajar atau lihat-lihat proses buatan jamu ini? Oh silakan adik-adik. Boleh ya Prof? Boleh. Boleh Pabrik ya? kami ada di Experimental Farm, adik-adik di belakang kampus.
Kalau pengen terlibat nanti kalau sudah di Malang, hubungi saya, nanti akan saya ajak terlibat di dalamnya. Jangan khawatir adik. Welcome untuk semua jurusan. Iya, monggo ya, untuk jurusan FPP. Katanya FPP 1 jiwa kan ya? Iya betul, FPP 1 jiwa. Berarti ini nggak pelit-pelit nih, bisa di-share meskipun mungkin nanti ada teman-teman yang sudah artinya mungkin tidak di peternakan tapi ingin belajar peternakan boleh kan? Monggo silakan. Ataupun kalau mau berwirausaha jamu adik-adik, pengen buat sendiri monggo, nanti datanya saya berikan. No problem itu. Rezeki itu loh ada yang ngatur kok. Jangan khawatir adik-adik ya. Nggak ada yang tersembunyi ini. Iya betul. Ya. Oke. Closing ya Prof ya, closing statement ini Prof ya. Iya. Pesan untuk calon mahasiswa baru jurusan peternakan, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang. Apa ini Prof? Yuk. Adik-adik yang dari jurusan peternakan, insya Allah kalian tidak salah pilih. Insya Allah kami akan membina adik-adik sehingga nanti menjadi lulusan yang akan membanggakan semuanya, terutama orang tua. Jangan khawatir adik-adik. Yang dari jurusan lain ya, saya tidak ngojok-ngojoki sebenarnya ya adik-adik ya. Tapi kalau mau pindah ya alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi adik-adik ya yang dari jurusan lain tetap mantapkan di FPP karena apa ya? Adik-adik itu kebutuhan primer. Manusia mesti membutuhkan pangan ya Pak Prof ya. Pangan. Kalau kalian masuk jurusan seni umpamanya di masa pandemi ini seni dilupakan. Kan begitu. Itu jujur-jujuran aja adik-adik. Ya, atau mau masuk apa gitu. Yang jelas pada akhirnya adik-adik, ayolah lihat di sekeliling adik-adik. Kalau adik-adik itu lulus dari perguruan tinggi umpamanya, dari jurusan apapun. Kalau kemudian tidak mendapatkan pangsa kerja, rata-rata mereka lari kemana? Ke dunia pertanian paling, peternakan, perikanan, pangan, teknologi pangan. Semuanya itu larinya ke sana. Daripada bingung-bingung seperti itu, adik-adik sudah memang tepat memilih di FPP. Jadi jangan adik-adik ragu, jangan masih bingung tahun depan mau ambil jurusan lain lagi, nggak usah main-main rugi waktu itu. Mantapkan saja karena di sini insya Allah semuanya diutamakan untuk membantu adik-adik bisa menjangkau masa depan yang lebih baik. Amin. Itu ya Rabbal Alamin. Dan saya tambahkan informasi lainnya ya teman-teman ya. Saya baca bahwasanya dari Kementerian Pertanian itu menyebutkan bahwa sektor peternakan memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setuju ya Prof? Iya sangat. Sangat setuju. Kalau nggak ada peternakan Indonesia kolap gitu. Oke teman-teman, karena waktu yang sangat terbatas ya, jadi mohon maaf untuk teman-teman virtual yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Kalau mungkin belum puas nanti silakan bisa cek website dan Instagram dari jurusan peternakan Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang ya, yang resmi ya. Di situ boleh nanti kalian langsung memberikan pertanyaan, insya Allah akan dijawab secara aktif oleh adminnya ya. Jadi silakan nanti bisa langsung di share di website atau di IG yang resmi. Jangan lupa juga podcast setiap kali kita podcast ini akan dipublish atau diupload di channel YouTube resmi dari namanya channelnya Fakultas Pertanian Peternakan UMM. Jadi tolong ya semua di subscribe kalian ya, subscribe channelnya Fakultas Pertanian Peternakan UMM, subscribe, like, share dan komen ya. Saya tunggu ya. Oke, saya berikan penutup ya. Ternak sehat, konsumen selamat gitu ya. Sampai jumpa nanti insya Allah di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan salam love UMM Prof. Oke. Salam cinta dari ujung kandang. Ahoy. Oke, terima kasih banyak. Bye bye.